Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Irsal di segmen Radio Mistis. Pada episode kali ini, gue bakal bawain cerita dari Pak Soleh yang tinggal di sebuah kabupaten Jawa Timur. Kisah ini dialami saat ia masih remaja, yang mana pada saat itu ia masih hobi minum minuman keras. Dan ada sesuatu yang mengubah hidupnya hingga sekarang. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita dengarkan sampai habis. Tapi sebelum lanjut ke cerita, gue mau ucapin terima kasih buat Pak Soleh yang udah berkenan bagiin ceritanya ke sobat Mystic Hunter. Bersembunyilah di balik semut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk merinding. Ya udah, nggak pakai basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Kejadian ini dialami sekitar tahun 1995 silam. Sewaktu remaja, Soleh senang sekali menonton acara orkes dangdut yang digelar di kampungnya. Soleh biasanya menonton orkes dangdut bersama kedua orang temannya yang kita sebut di sini dengan nama Tarjo dan Wawan. Mereka bertiga adalah seorang sahabat sejak kecil. Siang itu, Tarjo mendatangi rumah Soleh. Leh, Soleh. Soleh membuka pintu. Oh pocok, kamu bangunin aku aja masih pagi ini. Tarjo menjawab, pagi ndasmu. Tuh lihat matahari sudah di atas kepala. Cok, malam ini ada orkes dangdut di acaranya Pak Rinto. Ayo kita obah dino iki. Soleh menjawab dengan agak lesu. Aku lagi nggak ono duit Jo. Kan kamu tahu sendiri kita lagi sepi job minggu ini. Tarjo menjawab, yo wes nggak apa-apa, aku lagi dapat rezeki hari ini. Nanti soal minuman aku sing tuku kabeh. Soleh bertanya, yang bener kamu Jo, tumben kamu baik banget, biasanya pelit. Kamu dapat uang dari mana Jo? Tarjo menjawab, wes tenang aja, kon gelem ora Cok. Kalau mau nanti malam kita kumpul di tempat biasa, nanti tak aja Wawan sekalian. Malam itu mereka pun berkumpul di tempat yang sudah dijanjikan. Terdengar sayup-sayup suara orkes dangdut. Karena di tahun 90-an di desanya Soleh, warga desa masih banyak menggunakan pengeras suara tipe toa, sehingga terdengar sampai ke beberapa desa di sebelahnya. Mereka pun jalan kaki, semakin dekat dan semakin dekat. Sumber suara tembang pun semakin jelas terdengar. Sebenarnya jarak panggung pentasnya tidak terlalu jauh dari kampung mereka bertiga. Akhirnya, sebelum sampai ke lokasi panggung, Tarjo sempat mampir ke sebuah warung penjual minuman untuk membeli tuak sebanyak beberapa botol. Mereka pun sampai di sana sekitar pukul 8 malam. Suasananya sangat ramai sekali karena sebelum orkes dimulai, ada pementasan barongan dan ada beberapa orang pementas yang kerasukan menambah kesan seru pada malam itu. Tapi Soleh, Tarjo, dan Wawan malah membuka minuman dan menyantap kacang di sana. Tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 12 malam dan pementasan orkes dangdut akan segera berakhir. Mereka pun bergegas pulang ke rumah masing-masing. Mereka bertiga sudah dalam mabuk berat dan berjalan agak terhuyung. Soleh berkata, aduh, ini jalan pulangnya kemana ya?
Mereka terlihat kebingungan menuju jalan pulang. Yang terlihat di pandangan mereka hanya hutan dan kegelapan. Mereka pun terus menyusuri jalan yang seperti tidak berujung. Wawan berkata, "Duh, udahlah istirahat dulu, pusing sih aku." Terlihat Tarjo yang sedang mabuk berat sampai berbicara dengan pohon pisang yang ada di kebun sana. "Woi, Bapak ini tahu jalan ke desa kita nggak?" ucapnya kepada Soleh dan Wawan. Soleh berkata, "Wan, kondelok iku si Tarjo wis kentir. Pohon gedang diajak ngobrol." Hahaha. Wawan hanya tertawa, sesekali terbatuk-batuk. Entah sudah sejauh mana mereka melangkah dan sudah jam berapa saat itu. Mereka pun sudah sangat merasa lelah dan tidak tahan tidak ditemukan satupun rumah warga. Akhirnya di tengah keputusasaan mereka melihat satu buah bangunan yang bercahaya agak remang di kejauhan sana. Jaraknya mungkin kurang lebih 100 meter dari tempat mereka berdiri. "Cok, itu ada rumah warga, ayo kita ke sana. Kita numpang istirahat di sana saja sampai besok pagi," ucap Soleh. Mereka pun melangkahkan kakinya mendekati bangunan tersebut. Mereka pun masuk ke dalam sana dan tanpa pikir panjang, mereka langsung merebahkan badannya di sana. Entah sudah berapa lama mereka tertidur di dalam musola itu. Tiba-tiba, Soleh mendengar ada suara keramaian di sekelilingnya. Seperti ada aktivitas belasan orang di sekelilingnya. Tapi tidak jelas orang itu berkata apa. Hanya terdengar percakapan keramaian di sana. Akhirnya, Soleh membuka matanya. Ketika ia membuka matanya, ia langsung terbelalak. Soleh sudah dalam keadaan terbaring di atas keranda yang dilapisi kain mori. Dengan posisi sedekap, mirip seperti orang mati. Dan bukan cuma itu, tercium juga seperti bau kapur barus dan minyak wewangian khas orang meninggal. Soleh mencoba menggerakkan badannya, tapi tidak bisa. Beberapa helai kain mulai menutupi badannya sampai benar-benar dipocong dan siap untuk dikuburkan. Namun anehnya, ia tidak bisa melihat wajah orang-orang tersebut, hanya terlihat putih saja. Sekali lagi, Soleh benar-benar merasa seperti orang mati. Sekujur badannya terasa dingin, dan ia sudah terbaring dengan keadaan sudah dipocong. Saat itu, ia mendengar suara orang yang sedang melaksanakan sholat jenazah. Mereka semua mengucapkan takbiratul ihram sebanyak 7 kali. Soleh pun merasa ketakutan yang sangat hebat. Ia hampir menangis kala itu, karena ia merasa bahwa ia sudah benar-benar meninggal. Dan akhirnya Soleh terbangun dan terkaget, sekaligus kebingungan. Karena posisi Soleh saat itu memang benar sudah berada di atas keranda mayat yang tersimpan di gedung musola yang hanya berukuran 3 kali 3 meter persegi. Ternyata Soleh tidur di keranda. "Kok aku iso neng kene? Tapi alhamdulillah aku isi urip." Soleh berusaha mengeluarkan badannya dari keranda mayat tersebut. Setelah ia berhasil keluar dari keranda dan mencoba membuka pintu gudang, lalu ia terkaget entah jam berapa, tapi sepertinya sudah hampir subuh. "Alhamdulillah aku masih hidup." Serem banget kalau sampai beneran dipocongin. Di sisi lain, Tarjo yang merasa tadi malam tidur di sebelah Soleh bersama Wawan tiba-tiba bangun dalam keadaan terkaget karena ia mendengar suara pukulan yang begitu keras. Ya, Tarjo terbangun dan ia juga baru sadar. Ternyata tanpa sadar semalaman ia tidur di dalam bedung. Tiba-tiba Tarjo melihat ada satu pria sepuh. "Koe nopo le? Nang kene?" Loh, kenapa saya di sini pak?" tanya Tarjo. Terlihat pria tua menggunakan kemeja batik dan celana lusuh yang digulung sampai ke mata kaki. Sedangkan Wawan tampak seperti orang bingung karena saat ia terbangun, ia sudah berada di atas pohon rambutan dan sedang di sana. Akhirnya pria tua tersebut memanggil mereka bertiga. "Marene,
kalian itu nggak punya toto kromo. Iki omahe Gusti Allah, ojo mlebu wae. Ucap pria tua tersebut memarahi karena tahu mereka bertiga masuk ke musola dalam keadaan kotor dan mabuk. Nuhun sewu Pak, kami kelelahan dan lupa jalan pulang, makanya numpang bermalam di sini, jawab Soleh. Lalu pria tersebut berkata, sana kalian ke belakang ambil wudhu, nanti kita sholat berjamaah. Akhirnya Soleh, Tarjo, dan Wawan pun menuruti permintaan kakek tersebut. Tarjo berbisik kepada Soleh, leh, aku lali bacaan sholate. Soleh menjawab agak sewot, wis, koe melu ae. Singkat cerita, mereka pun sholat berjamaah 2 rakaat dengan kakek tua tersebut sebagai imamnya. Setelah selesai sholat, entah mengapa baik Soleh, Tarjo maupun Wawan merasa ngantuk yang begitu hebat dan akhirnya mereka tertidur pulas. Entah beberapa lama mereka tertidur, tiba-tiba ada pria sekitar umur 30 tahunan membangunkan mereka. Itu adalah Susanto, seorang marbot di musola tersebut. Mas, tangi mas, iku ayahai subuh, sampean dari mana toh mas? Tanya Susanto. Mereka bertiga pun terbangun dan Soleh berkata, kita sudah sholat subuh mas, tadi. Maaf ganggu ya mas, kita ngantuk banget tadi. Susanto agak kebingungan dengan jawaban Soleh. Loh, masnya sudah sholat subuh? Gimana bisa? Ini aja baru jam 4 lebih loh mas. Sedangkan waktu subuh di Noiki jam 4 lebih 18. Ini saya baru mau azan. Wah, ngawur aja nih mas-masnya. Beneran mas, kita udah sholat berjamaah tadi sama Simba penjaga musola ini juga. Susanto menjawab, wis, sholat subuh dulu, nanti lanjut lagi ceritanya. Aku mau azan dulu. Singkat cerita, mereka selesai menunaikan kewajiban sholat subuh berjamaah. Dan Susanto kembali bertanya, tadi gimana mas maksudnya? Dan kali ini Soleh yang menjelaskan. Gini mas, kami itu tadi abis nonton dangdut, terus mabok. Kami gak kuat pulang mas, karena mabuk berat tadi malam. Makanya kami singgah sementara di sini. Kami langsung tidur tanpa bersih-bersih terlebih dahulu. Susanto menjawab, walah, terus kakek tua yang jadi imam sampean ciri-cirinya gimana? Soleh kembali menjelaskan. Ciri-cirinya pakai songkok coklat lusuh, memakai batik dan celana bahan digulung sampai ke atas mata kaki. Beliau bilang kalau beliau adalah pengurus musola di sini. Susanto mengangguk dan menjawab, oh itu Mbah Kartadi mas. Dulunya beliau emang pengurus musola ini sebelum saya, tapi sekarang udah enggak mas. Soleh bertanya, mungkin karena usianya sudah sepuh kali ya mas, makanya mas yang gantiin. Susanto menjawab, iya, itu salah satu faktornya mas. Tapi bukan karena itu. Beliau itu udah meninggal mas, dia udah almarhum. Mereka bertiga langsung kaget. Akhirnya mereka bertiga ngobrol dan tak terasa hari sudah mulai terang. Akhirnya mereka bertiga pulang ke rumah masing-masing, walaupun kepala mereka masih agak pusing. Dan Soleh sendiri, sejak kejadian itu, ia berhenti meminum minuman tua dan tidak lagi menonton orkes dangdut sampai larut malam. Cerita pun selesai. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil dari cerita yang dikirim oleh Pak Soleh. Dan semoga tetap bisa menghibur Sobat Mystic Hunter. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau invite lagi nih ke Sobat Mystic Hunter. Buat lu yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lu bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.